Pernah nggak sih lo pengen mulai sesuatu, tapi bingung? Harus direncanain dulu mateng-mateng, atau jalan aja dulu sambil belajar? Nah, biasanya orang itu kebagi jadi dua tipe, plan-oriented sama action-oriented. Plan-oriented itu ibarat tukang bikin peta. Sebelum jalan, semua udah dihitung. Jalan mana yang paling cepat, apa aja yang harus dibawa, risiko apa yang mungkin muncul. Misalnya gini, lo pengen bikin usaha. Orang plan-oriented biasanya mulai dengan riset pasar, nyari data kompetitor, hitung modal sampai detail. Kelebihannya jelas, langkah mereka lebih rapi, resiko lebih kecil. Tapi masalahnya, kadang kebanyakan mikir. Semuanya udah ditulis di kertas, tapi usaha itu sendiri nggak pernah jalan. Kalau action-oriented, kebalikannya. Mereka tuh kayak orang yang langsung naik motor tanpa lihat Google Maps. Ya udah, jalan aja dulu. Kalau salah jalan, baru muter balik. Misalnya gini, lo pengen jualan online. Orang action oriented biasanya langsung upload produk. Kalau ada yang beli, baru deh mikirin packing, sistem, sama strategi. Kelebihannya jelas, mereka cepat bergerak, ada hasil nyata, walaupun kecil. Tapi resikonya sering berantakan. Bisa salah langkah, bisa rugi, atau bingung sendiri kalau masalahnya numpuk. Jadi kesimpulannya, dua-duanya punya plus minus. Kalau kebanyakan plan, bisa nggak mulai-mulai. Kalau kebanyakan action, bisa asal-asalan. Idealnya gabungin aja, punya rencana dasar biar nggak buta arah. Tapi jangan kelamaan mikir. Mulai kecil-kecilan sambil diperbaiki di jalan. Nah, ngomongin soal mulai sesuatu, ternyata ada alasan lain juga kenapa kita sering banget ketahan di awal. Bukan cuma soal lo plan oriented atau action oriented. Tapi ada beberapa hal yang bikin kita susah banget buat mulai. Dan ini 7 diantaranya. 1. Overthinking. Kadang kita bukannya nggak mau mulai, tapi kebanyakan mikir. Setiap kali mau jalanin sesuatu, kepala langsung penuh. Kalau gagal gimana? Kalau rugi gimana? Kalau orang nggak suka gimana? Akhirnya, kita stuck di pikiran sendiri. Misalnya, lo pengen jualan online. Bukannya langsung upload barang, lo malah sibuk riset pasar. Nonton YouTube strategi bisnis, baca artikel panjang lebar. Tapi produknya nggak pernah keposting. Energi kebuang buat mikir, bukan buat jalan. Overthinking itu kayak mau naik gunung, tapi lo bawa semua barang dari rumah karena takut butuh. Akhirnya, bukannya mendaki, lo capek duluan ngangkat ransel. Triknya, jangan nunggu semua siap. Kerjain dulu versi jeleknya, upload seadanya, tulis adanya. Nanti bisa diperbaiki sambil jalan. 2. Capek duluan. Sering banget orang dikira males, padahal sebenarnya udah capek duluan. Energi kita terbatas, dari pagi sampai sore udah dipakai kerja. Macet, drama grup WA. Malam niatnya mau ngerjain hal penting, tapi badan udah ngalah. Buka HP sebentar, malah scroll sejam. Akhirnya ya niat belajar bubar. Capek duluan itu kayak mau ngecas HP, tapi colokan listrik udah kepake semua. HP tetap lowbat, bukan karena malas ngecas, tapi karena colokannya penuh. Jadi, jangan tunggu waktu sisa. Kerjain pas energi lagi penuh. Atau kalau malam udah capek, jangan maksa 2 jam. Kerjain 10 menit aja. Yang penting konsisten. 3. Mager. Ini penyakit klasik. Udah nyaman rebahan, ya rebahan terus. Misalnya lo niat lari pagi. Alarm bunyi, tapi kasur kayak magnet. Lebih kuat narik lo. Akhirnya, ya balik tidur lagi. Mager itu kayak hukum fisika. Benda diam cenderung tetap diam. Kalau udah kebiasaan diam, gerak pertama bakal kerasa berat banget. Caranya gini, jangan mikir langsung olahraga 1 jam. Cukup keluar bentar, 2 menit jalan. Biasanya begitu mulai, malah keterusan. 4. Takut salah. Bukan cuma takut gagal, tapi juga takut omongan orang. Misalnya gini, lu punya karya gambar, pengen upload, tapi kepikiran, kalau jelek gimana? Kalau diketawain orang gimana? Akhirnya,
gambarnya ngendep di galeri. Takut salah itu kayak lo mau nyebur ke kolam, tapi berdiri di pinggir sambil mikirin dinginnya air. Padahal, kalau udah nyebur, ya biasa aja. Caranya, anggap semua yang lo lakuin Hibu eksperimen, bukan hasil akhir. Kalau gagal, ya bagian dari belajar. 5. Cari enaknya doang. Otak kita lebih suka yang instan. Main game, nonton video pendek, langsung bikin senang. Sementara bikin sesuatu yang serius, hasilnya lama. Misalnya lo buka laptop, niat nulis. Ada notif YouTube. Lo pikir, satu video doang deh. Tahu-tahu, udah sejam lewat. Tulisan gak nambah sebaris pun. Energi kebuang buat mikir, bukan buat jalan. Triknya, jangan hapus hiburannya, tapi atur. Misalnya gini, oke, gue nulis 25 menit dulu, abis itu boleh nonton 10 menit. Jadi otak tetap dapat hadiah, tapi kerjaan juga jalan. 6. Alasannya lemah. Kalau alasan lo cuma tipis, gampang banget tumbang. Misalnya gini, lo mau diet biar kerusan. Begitu ada yang nawarin bakso malam-malam, langsung lupa diet. Beda kalau alasannya lebih dalam, kayak gue mau sehat biar nggak gampang sakit, atau gue mau lebih fit biar bisa main sama anak. Alasan kayak gitu bikin lo lebih tahan banting. Jadi, jangan cuma pikirin hasil. Tanya ke diri lo, kenapa gue pengen ini? Semakin kuat alasannya, semakin kuat lo jalan. 7. Bingung milih. Kadang masalahnya bukan gak niat, tapi kebanyakan pilihan. Misalnya, lo pengen bisnis, tapi bingung mau kopi, baju, atau makanan. Karena bingung, akhirnya gak jadi apa-apa. Ini kayak lo di food court, semua makanan enak. Karena bingung milih, akhirnya lo keluar food court, cuma minum air putih. Caranya, pilih aja satu dulu buat dicoba. Anggap 30 hari eksperimen. Kalau cocok, lanjut. Kalau enggak, ganti. Daripada nggak mulai sama sekali. Jadi, kalau ditanya kenapa kita susah mulai, jawabannya nggak melulu karena males. Bisa karena overthinking, capek duluan, mager, takut salah, cari enaknya doang, alasannya lemah, atau bingung milih. Kuncinya, jangan tunggu langkah besar. Mulai dari langkah kecil. Tulis 1 kalimat, rekam 1 menit, keluar rumah 2 menit. Karena begitu langkah pertama kejadian, biasanya langkah berikutnya jadi lebih gampang. Sebenarnya, gue bikin video ini juga buat ngingetin diri gue sendiri. Tapi kalau lo juga ngerasa relate, coba klik tombol like dan subscribe channel ini. Dan ceritain pengalaman lo di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lain.